Ya, hari ini kita Banget mana kunaon eta anjing buleud tunduh. Cina, Dia kamu asup impram tuh. Sok heula. Hah? Kalau mah. Jadi mana teu apal kan udah kayak naon ieu? Hah? Mana teu apal urang kayak naon ieu? Apal teu? Yul. Apal tuh urang kayak naon ieu? Behar ngomong-ngomong. Iya, nah. Jadi kan orang punya konten. Jadi orang tuh selalu bercerita 10 tahun ke belakang gitu dengan jeung babaturan anu pas pertama datang ke Jakarta. Ya jadi ya orang ingin konten ieu tuh nya sekedar untuk kayak buka album gitu. Album Dia album foto gitu tapi ya diary. Tiga diary. Lain diary atanya. Oh, beda aja. Ya diary nanti artinya. Diary itu catatan. Oh iya catatan gitu. Jadi untuk ditonton nanti ku anak cucu. Gitu kan bahwa pengalaman hirup dari awal datang ke Jakarta jeung nepikeun ka ayeuna teh kumaha gitu. Namanya kan salah satu apal orang Bareto gitu kerjaman di kosan Kalibata. Ya orang gitu ngadongeng di dia tah kebenaran ke mau pengker santai yul 10 menit ya. Ya sih. Ngulang. Aing bingung si Uyul. Bingung tadi briefing lah ya. Tuh orang kieu ya langsung aja depan mana ke Jakarta tuh tahun sabar sih sebenarnya. Ke Jakarta gua itu tahun 2000 yang susah Indonesia. Lah anjing bahasa Sunda we da ngomong jeung urang ieu. Ya karena gua udah lama di Jakarta tadi Sunda itu agak-agak kaku gitu. Nya teguran bebas. Agak-agak kaku bukannya gua nggak menghormati dan melestarikan budaya gua sendiri, cuman ya emang gua lama di Betawi kali ya. Jadi ya itu campur-campur sih gitu. Tahun sabar ya Yul? 2007. Anjing 2007 berarti ayeuna lamun di total 15 tahun. 15 tahun. Iya, 2007. Tapi gua sempat balik dulu ke Bandung. Iya. Ya, Bandung. Bandung yang bisa bilang. Iya. Ngeband. Jadi kumaha tah untuk memutuskan mana ke Jakarta tuh baheula? Ya dulu awalnya tuh gua ketemu salah satu manajer artis lah, boleh dibilang gitu. Gua Bahar bro. Mas Aji. Bahar Aji Maya. Mas Aji Maya. Nah, Mas Aji. Berarti Aji saru aja yang diceritakan si Boy. Iya. Emang Boy sarang kan rengan. Talenta Boy ditemukan sama Mas Aji itu juga. Oh. Tapi posisinya dia di Jakarta ketemu gua gitu. Gua di Bandung. Gua lagi kerja, gua sebagai fotografer di boleh disebutkan? Maksudnya tunggu Ya, nama? Fuji Film. Jonas. Enggak, beda Oh, Jonas. terus? M Photo Studio dulu. Ada event tuh dulu tuh ada Teguh Wisnu di mall tempat gua kerja tuh ada event MD Entertainment launching Cinta Fitri. Tahun sabar ya, Tak? Tahunnya itu 2006 akhir lah ya, 2000 mau ke 2007. 2006. Gua motoin event itu ya ketemu lah sama itu ada di tempat gua itu mereka foto-foto gitu, foto event ada perlombaan dan lainnya. Si Mas Aji ini nawarin ke Jakarta yuk katanya. Wah. Mau apa? Ya ikut casting aja katanya gitu. Wah, emang bukan gua cocok ini, dia biasa lah ngelobi-lobi gua gitu. Oke, terus? Ini ya, anak yang udah gua besarin Irwansa katanya bla bla. Oh, nggak jual anak gitu. Oh, nggak jual. Ya udahlah gua di situ tertarik mah. Terus? Mencoba ya casting dibawa ke Jakarta. Gitu. Ke Jakarta casting MNC Multivision. Terus di situ gua kapok. Kunaon kapok mana? Karena gua bawa duit 300.000 dari Bandung habis. Rek sabar apa? Iya itu hari itu. Langsung siapa langsung beak. Beak. Anjir. Si Aji itu pakai ongkos dari gua ternyata. Jadi numpang. Ya bayangin aja makan gua di Bandung tuh ya 10.000 gitu 8.000. Kayaknya lagi hari itu kan 2007 duit sagitu tuh badag atuh. Iya. Ongkos oke Bandung Jakarta meureun masih 30.000 gitu. Ya 45 ya 30. Ya pokoknya acan nyampe. Ya cuman itu ternyata naik Metro Mini dari MNC ke Multivision dari itu balik lagi ke UKI tuh. Gua sisa duit tuh cuma 25.000, Mang. Akhirnya apa gua? Ada ibu-ibu yang modelnya si Adi juga gitu kan, temen si Aji. Gua hanya ngegadein KTP. Anjir asli. Demi Allah. Bu, saking saya beak duit mah itu bisa balik ke Bandung. Iya. Bu, mohon maaf nih, saya modelnya Kak Haji, saya mau minjem uang, saya gadein KTP dia di sini kata gue. Akhirnya dia ngasih, Mang. Ngasih, gua tuh kan 20.000 lagi, ngasih dia 25.000 apa 30 gitu. Pokoknya gua tuh pas sampai ke UKI tuh 50.000 aja. Ke UKI arek balik ke Bandung. Bandung. Dari situ gua enggak mau gua ke Jakarta lagi. Enggak mau Jakarta. Jadi mana ngado naon di Jakarta gitu? Itu casting doang. Sapoe doang. Beak 300.000. Iya.
Hasil can tentu. Ya belum tentu. Goblok. Tapi qadarullah. Udah jalannya dari Allah. Ah. Gue beli ke Bandung tuh. Ke Lewi Panjang nyampe jam 1 malam, gue naik angkot Lewi Panjang ke Sukajadi tuh. Sisa uang cuma 1.000 doang. Berarti mana PP? PP, Mang. Isuk-isuk di Besok Bandung. di Bandung. Balik sore di Balik Jakarta. sore. Kebetulan Cipularang baru jadi tuh. Goblok anjing. PP. terus Tapi udah nyampe ke Jakarta gua. Nyampe ke Bandung. Gua nggak mau lagi ke Jakarta kata gua gitu kan. kapok. Horor. Kapok. Kapok kata gua. Udahlah mending gua kerja aja di sini udah jelas. Gua mau jadi kepala toko tuh waktu itu ke Tasik kan dilempar. Terus 3 hari kemudian. dia tuh asup aja. Dia miluan. Di baju lah tuh arki tuh we. Tuh kurang masih bebas aja kurang mah. Tuh kurang. Ya. Geser-geser ke dia Udah ke tengah. situ aja. Kemana? Udah ke belakang aja lu. 3 hari kemudian. Itu di dia tak si Uyul kan di tengah. Masa orang di tengah Lu di tengah kan lu pembicara. Enggak sih di tengah. Yul. Urang kan narasumber. Urang tuh narasumber. Iya narasumber. Urang anu ngawawancara dirinya. Kan tadi di jalan ngomong bahwa mana tuh geus sagulang-sagulang jeung si Uyul geus loba caritana. Nah, urang aya dibongkar tanganya di dia. Ameng ke si Ael si Ijo nempoin pengalaman Bapak gitu. Kalau Bang. Hah? Siap-siap kabaran di depannya. Kayak nelpon. Terus iya di roll terus udah kurang. Hah? Oh, siap dong. Gitu Bang ta. gitar, Bang. Heeh. Ya. Ya, tunggu ya teman-teman ya. Udah itu aja. Jadi sengaja gua Kabarin ya. bikin nu kieu teh Kang Oi ame aya tetempun gitu kayak masa tua tuh ternyata bapak orang cerita hidup. Tadi kan keingetan si Imam jeung didinya loba kenang-kenangan kurang dibongkar di dia untuk sekedar sharing. Gitu. Tadi nyampe mana yuk? Balik di Jakarta. Iya, balik Jakarta, kapok gua. Gak mau lagi gua. Dalam hati gua ya, gak mau lagi gua ke Jakarta. 3 hari kemudian gua ditelepon. Ku Sama si Aji itu. Terus Kalau gua belum. Terus Dapat FTP. syuting bener. Bener syuting. Keras. Enggak, dialog. Langsung. Pemain langsung. Dan naon eta? MNC. Oh, tuh naon. Aduh. Tuh naon ya. Judulnya itu gue masih ingat FTV pertama gue Cinta Kaleng Susu. Pemain utamanya Jupiter. Jupiter tau kan? Ceweknya Tia Aristia. Dan itu gue tandeman langsung sama Tia Aristia. Tahu nggak di situ? Gue ke Jakarta syuting. Namanya basic. Baca dialog, cuma baca dialog hafal. Gak tahu yang namanya continuity, gak tahu nama reverse, gak tahu namanya close up, gak tahu ngeblank. Langsung aja goblok dia anjing sampai ditinggalin masih Tia ini saking kesel. Gua naruh sendok aja salah, emang ada naruh sendok aja salah. Itu kan emang baru pertama kali mana kan? Subuh udah 3 hari. Tapi kedua, dibayar harga. Dibayar. Sabar. 1,5 kalau nggak salah. Itu gede loh. Badak zaman. Iya, 1,5 apa 1,8 gitu. Gede zaman dulu tuh. Hari kedua syuting. Bisa nyetir nggak? Nggak bisa. Si Aji kabur dong dari lokasi, dipanggil-panggil sama itu. Tanggung jawab. Akhirnya, gua nggak bisa nyetir, Kamang. Tadi yang posisi nyetir, gua ditaruh di belakang dan di shoot. Coba segimana? Cuma muka gua segini doang, pegang handphone, telepon. Di shoot dari jok, tau nggak? Jok depan ada itu kan? Celah kan? Di situ doang. Iya, halo, iya Mbak. Udah. Mobilnya digoyang-goyang. Kurang halaman apa? Enggak sih lanjut. Ari panggil jeung Boy kumaha? Nah, gua akhirnya kira ieu ngomong atuh aing enggak ulang lagi belum sampai ke situ. Sok. Akhirnya gua di situ gua kapok deh. Anjing dimaki-maki kok gini kata gua. Gua kabur ke Bandung. Seminggu kemudian ditelepon lagi. Bisa Aji Bisa Aji. Web dia nyebutnya gua Beb. Beb. Anak kesayangan Bang. Beb. Oke. Terus Beb, kamu ke Jakarta lagi ya? Enggak mau kata gua. Kenapa? Lu dapat FTV lagi di mana? Multivision katanya. Udah PH gede kata gua. Anjas Maras segala orang Punjabi kan. Enggak ada zaman atap badak. Terus enggak. Wah, parah lu kalau lu enggak ke Jakarta nama gua rusak. Gua diancam-ancam gitu, Mang. Ya mau gak mau gua ke Jakarta ya. Ternyata syuting FTP sama Ricky Harun, Nikita Willy. Nah, akhirnya di situ gua pertengahan di hari ketiga mau kabur karena gua nggak tahan dipaksa-paksa nggak mau.
Gua lari ke musola kabur, sholat, ketemu lah. Iya. Oh, jadi pertemuannya di musola. Di musola lagi sholat. Pertama. Iya. Cara-cara keur ngeluh gitu. Iya. Keur ngeluh, Enggak. keur curhat. Gitu. Perjuangan dia ceritanya perjuangan dia kayak gimana. Wah, lebih dasar dari gua lah. Kumaha kan bisa ujung di musola? Emang palingan sarua. Enggak, kalau menurut orang mah kan bisa syuting di situ tuh jadi Ektras dari Bandung untuk judul beda judul ya. Dia itu judul sama Dirli sama Pitirka Reja Radian ya. Buat RCTI. Idol ya? Idola. Itu tahun sabaraha 2007 masih. Iya. Masih 2007. 2007. Terus Ya kalau gua di sini lagi banyak bermimpi tuh, ya Allah, pengen jadi pemain, pengen jadi sini. Pengen jadi talent, pengen jadi artis gitu. Emang udah niat ke situ ya? Iya, makanya ikut figuran tuh selama jadi figuran tuh ngeliatin, oh kenapa gini, itu tuh dipelajari, akhirnya kan dengan penuh harapan selalu berdoa ke musola gitu. Tolong tunjukkan orang-orang yang bisa mengajak saya gitu. Ketemu imam, mungkin petunjuk dari Tuhan kali ya. Dijawab langsung kontan gitu kan? Pas orang ngomong Sunda, dia nyambung. Orang Sunda. Gua merasa ada temen, Mang, karena itu bener-bener gua pengen kabur, pengen ini. Dan FTP itu ya itu Ricky Harun ya jutek Mang kita Ya, masa-masa itu ya. ya. Kita kayaknya Cul, lu di mana? Lu mau ke Jakarta? Iya, bla 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 segala macam. Gua kenalin nama Aji nih, kali manajer gua itu. Ceritanya udah aja. Terus gua tuh pengen balik terus ke Bandung. Nah, gua chatan sama dia, SMS ya. SMS baru zaman kita. Bro, apa kabar ya? Masih di Jakarta kan? Oh, masih. Ngomong masih bro-broan. Berarti masih ada agak canggung Itu, berarti. Can mana kayak. baru ketemu. Oke, baru ketemu terus. Iya. Gua kalau nggak salah, gua lah pengen ke Jakarta. Ya udahlah, gua sambut. Gua ngomong ke Aji. Aji, anak yang kemarin tuh anak Bandung tuh kemarin kan ada si itu. Tapi si Aji respectnya tuh bukan ke si Oi, ke satu lagi si Boni. Si Bona Ya, memang dia bule. Oh, ganteng gitu. Ganteng gitu kan. Si Oi juga dulu ganteng, Bang. Cuma agak pendek aja gitu. Emang iya sih. Udah gitu. Tapi gua ancam. Kalau lu nggak ngangkat si boy itu mau ke Jakarta, gua yang balik ke Bandung, gua ancam kayak gitu. Demi Allah. Ya udah yang bebek, coba janjiannya kapan lagi ke Jakarta? Gua janjian. Woi, kapan ke Jakarta? Gua ada hari apa ya, hari Kamis atau hari Jumat. Nanti ketemu lah. Jemput gua di Cibubur ya. Udah. Gua lagi syuting juga tuh, Halo, Bang. Terus sinetronnya siapa gitu. Yang jadi Cinta Putri itu siapa sih? Nggak sok. Si Cinta Putri siapa? Cinta Putri. Teguh Wisnu. Yang jadi ceweknya siapa? Sirin Sungkar. Sirin Sungkar. Gua jadi ikhlasnya dia gitu. Ya udah jemput gua di sini, ya udah dijemput akhirnya. Ya udah modal nekat mah, boy nggak pulang. Kan udah dapat bekal tuh karena gua ikut stripping di figuran, udah ada bekal tuh. Terus 500.000 apa sejuta gitu. Ya udah. PDW datang. Udah still yakin aja. Ya udah mulai di situ casting, ngobrol, belajar acting sama si Aji, belajar skenario. Udah habis itu casting bareng sama si Imam. Nah, tapi nggak hoki gua tuh dibilangnya. Casting iklan gitu? Apa casting sinetron? Oke. Kalau iklan mah kita kayak nemu jalan sendiri sih, dan Aji juga cuman pas casting tuh si Imam dulu tuh emang ganteng banget dia. Kayak Dwi Andika, serius. Itu bulut juga enak. Enggak, kadang-kadang kalau orang tuh ngeliat si Imam tuh Dwi Andika, kalau enggak Andika Pratama. Yang putih bersih, imut pokoknya. Jadi pas kita casting tuh orang-orang tuh lebih ngerasa mau si Imam. Kok gue nggak direspon dalam hati orang tuh. Tapi orang nggak sirik sama si Imam tuh, anjing si Imam boy, gue enggak. Cuman entah kalau gue kasih kesempatan nggak bakal gue sia-siain gitu. Jadi motivasi berarti ya. Terus? Nah satu saat casting di Peramrit baru dapat kesempatan. Orang udah jebol, gue yang dapat jebol. Kan suka banyak temen-temennya tuh si Imam jadi temen-temen gua gitu. Nah, gua di situ masuk PPU langsung karena gua udah belajar basic lihat orang-orang begini acting tuh, kenapa orang harus melihat begini, udah dimanfaatin dari situ. Dan sutradaranya sutradara yang galak, telaknya kalau dia udah jijik, kalau udah suka. Kebetulan itu sutradara suka banget. Gue suka banget nih sama lu karakter lu, dia bilang gitu. Karena gue masih imut juga, masih manis gitu kan. Dia yang ngeliat posisi itu. Terus lu ini scene opening lu Mbak Putri, masih kalau masih ada Mbak Putri kan yang lagi sakit sekarang. Mbak Putri. Oh iya, cewek berarti ya. Mbak Putri. Okay. Kalau di sini lo ini scene opening lu harus bagus. Kalau lu bagus, gue calling lagi lu. Wah, beban tuh.
Enggak, gua mah nggak pernah serangan. ngerasa beban, Oh, itu iya. malah jadi tantangan. Tantangan. Kan Oke, orang oke. videonya gitu. Ah. Ketika ada tantangan gua harus gua tabrak gitu. Nyobain, dan itu baru bisa banget belajar mobil, baru sekali 2 kali megang mobil, ada adegan mobil. Untungnya Matic. Udah lepas gas gas aja, lepas gas oke berhasil. Dialog nggak pernah belepotan, aman karena gua udah gua kuasain satu saat gua dapat momen dan gua sisain gitu. Ya, terus Alhamdulillah dari situ judul berikutnya dipanggil udah mulai banyak FTV. Nah ketemu teman-teman FTV kan suka gitu tukar nomor telepon baru ada iklan apa ketemu Roji lah segala macam tukar casting iklan bareng sama si Imam. Jebol bareng juga kan iklan pertama sama Imam. iklan apa hari Fruity dulu tahun 2000? 2018 Fruity kurang lebih setahunan kita Dan FTV. 2018 mah kemari. 2007 2008 maksudnya 2008 dapat iklan. Dari 14 Dari tahun yang situ lalu ya. semakin menggebur. Berarti Wah, ternyata gua ada jalan nih, gua bisa nih gitu. bagi PD nya untuk tinggal di Jakarta tuh Oke pede. Udah akhirnya sampai sekarang. tersesat. Nah, tidak, belum menemukan titik yang sangat terang. Oke. Mungkin Asup dari mana itu? kalau lampu kuning udah ada, tinggal lampu hijaunya aja nih. Iya. Gitu. Jadi apapun itu ya tetap harus apa ya, maksudnya kan orang juga ngalami meskipun karena emang duluan maranehnya duluan orang kali kan 2011 jadi lebih mana didinya cuma orang bisa kabayang lah hari itu zaman 2007 kumaha gitu pergerakan anak pasti ada waktu 4 tahun aja orang beda gitu kan. Ya kita keseharian kalau nggak ada info casting kemana nih cuman kan yang banyak duluan punya link di Jakarta si Imam udah punya teman-teman gitu. Akhirnya ada casting info sini yuk belenyeng kemana dan kita tandem gitu. Dia juga masih belepotan juga sama tapi kita bedah gitu. Ngebedah naskah kalau ada syuting gitu. Satu skrip itu kita main cuma 1 scene 2 scene. Satu skrip itu. hanya sehari semalam Kita Di bawa kosan gitu. bawa ke rumah. Oh iya berarti emang niat gitu ya. Iya memang udah suka gitu. Bedah naskah kita di rumah walaupun ya Meskipun kita cuma satu scene. iya gitu. satu scene Sambil ngaca. Nggak enak actingnya. harus gitu. Berarti emang belajar secara alami aja ya? Iya, melihat, belajar mendengar, terus ya. terjun ke lapangan langsung. Udah, mau di goblok-goblok. Momen naon anu harita paling gong tuh anu jadi kayak tiba-tiba aing jadi artis ya yakin gitu. Bisa tampil di momen naon? Iklan apa naon? Iya pertama yang memecut itu iklan. Iklan ya. Iklan ketika dapat iklan dong. Karena kan iklan tuh bintang iklan zaman dulu tuh pasti Artis kan. tenar gitu. Oh, Gampang iya, untuk menjadi tenarnya. Sampai pikiran gua dulu. Iya. Wah harus jalur mana nih FTV kan susah kadang-kadang kita masuk ke PH besar tuh dipandang sebelah mata, Mang. Karena udah kalah sama manajemen besar, udah kalah sama manajemen besar yang bawa talent-talent tuh orang Indo, orang Sumatera yang bule-bule, kita yang ngerasa ganteng dari rumah naik metro mini nyampe sana kucel dong ya kan. Drop gitu. Sampai bilang, "Lu kalian tuh oke sebenarnya gue cuma harus sedikit dipolis." Apa ya gitu sampai gitu ya. Kita dari muji itu bilang gitu. Kita dari Ciledug naik Metro Mini sampai ke Roxy gitu kan. Tahu bayangin aja naik Metro Mini enggak ada AC gitu. 2 jam, 4 zaman jam, Multivision di Rocky ya, Di Rocky. itu. Kita dari Ciledug bayangin Ini aja. hitam, gak pakai bedak, gak pakai apa-apa. Kita nggak kepikiran bawa baju salin, bawa baju seadanya aja, nyampe sana lecek udah bau gimana gitu kan. Tapi itu ya, buat orang yang mau berusaha nekat tapi penuh perhitungan, ada aja dikasih jalannya gitu. Ada aja gitu Kita orang. nggak- Tapi dah apa urang mah jigana di dinya mah mabrete gitu jadi gawe perhitungan Mabret, udah. Nah, kumang kewe gitu kan. Iya. Pasti gitu kan. Sebenarnya mental tuh gue yang kadang-kadang, padahal respon tuh misal gue nih datang ke satu pihak, respon tuh bagus dulu gitu. Tapi gue gitu, enggak lah ini. Tapi dia yang selalu, ayolah. Iya, kesempatan tuh malah lebih banyak dari si Imam malah kalau casting tuh. Orang-orang PH tuh lebih ngerespon dari si Imam. Si Imam kan ganteng banget dulu. Ganteng kurus terus sih. Acan juga inces ayeuna gitu. Karena kayak inces nabati kalau dulu kayak ini. Tapi kita sempet ya, kita mau ceritain yang casting di Mampang. Yang kita dapat Peruti itu ya.
Ya itu yang gue bilang tadi. Kita iklan pertama kita udah yang casting tuh adanya Irwansa, ya casting tuh udah bintang iklan anjing kan. Dan kita casting habis maghrib udah nggak ada siapa-siapa. Itu kita mau balik. udah mau balik. Tiba-tiba kita keluar, ada yang mau casting nggak? Dan truk gitu. Ya udah ayo casting aja. Ya udah ayo gue bilang tanggung dari sini. Udah casting. Akhirnya menang gitu. Kita yang dapat langsung lock, nggak ada nominasi yang lain. Nggak ada zaman nominasi lock langsung. Kalian suka sama kalian karena kita kan lepas lepas. Apa nih rasa bangke? Ini sih rasa begitu. Kagak boleh bangke, rasa enaknya boleh. Oh, pegang gitu. Natural. Tapi dulu tuh kita itu nggak banyak mikir, Mang. Iya, udah natural aja sedapatnya aja. Karena iklan kan gitu emang. Nggak banyak mikir, kadang-kadang sekarang tuh ya mikir cicilan, mikir. Aduh. Kalau banyak rencanain. Rencanain. Kalau sekarang dulu kan imajinasi sih begini udah tuangin. Gitu. Nah, gue tuh pengen kayak dulu lagi, gitu maksudnya. Udahlah, casting aja, natural aja. Udah apa yang ada di pikiran lu, jiwa seni lu, ya udah munculin. Hasilnya natural di kamera. Kalau sekarang tuh banyak itu sih. Dulu tuh habret jebret dapat gitu. Ya salah satu tadi sore kan yang mengingatkan orang pernah bilang wah ini asa ingat ke 10 tahun yang lalu ya gitu kan. Iya. Saya sana motor ngabring gitu kan. Iya. Sebetulnya. Ya itu kayak ya flashback aja sih oh berarti gue udah nyampe di sini nih. Bedanya dulu tuh kita cuman punya harapan bisa nggak ya kita jadi bintang iklan, bisa nggak kita masuk TV gitu doang. Kalau sekarang kita kan udah punya power, gua nih ayo lo gitu. Jadi ibaratnya gini, momennya bedanya gitu doang sih. Sama kita udah kenal sama telco, udah kenal sama caster ibaratnya ya nggak masuk karakter aja sama mereka dimasukin gitu kan. Ya kayak tadi kan tapi casting tiba-tiba tapi itu rezeki itu kadang-kadang yang kita benar-benar dipanggil casting tentunya sering banget. Si boy yang dipanggil casting gue ikut, tiba-tiba gue yang dapat. Gue ini boy ya gitu. Itu namanya rezeki di iklan gitu kan. Nothing tulus itu Mang gitu. Terus arek nepi ka iraha kikian sampai sukses lah. Sampai sukses ya. Sukses lah. Karena ya, sekarang mudah-mudahan dibantu sama media yang kayak gini. Iya benar. Media dulu kan media kita cuma apa sih? Ya kalau nggak casting, kalau nggak syuting ya harus casting gitu. Kalau mau syuting ya harus casting gitu kan media. Nggak bisa instan ya. Iya, kalau sekarang instan banyak banget. Kita tapi gue sendiri tahu percaya sih akan proses itu tidak mengkhianati hasil karena ya banyak orang yang tiba-tiba muncul tiba-tiba hilang dan nggak terjadi nanaon gitu. Yang bener orang-orang ya istilah sabar we can waktuna. Can waktuna bener-bener. Dan mungkin salah satu doa kalau gue dulu tuh sebelum awal-awal terjun ke entertain gue berdoanya cuma begini. Ya Allah, gue pengen syuting gue lancar deh, alhamdulillah. Dan lancar kalau syuting sampai sekarang lancar. Nah itu lagi gue ganti mindset gue yang gue pernah ceritain. Iya. Mindset gue sekarang gue jadi pengen orang kaya, jadi artis terkenal yang berkah, yang bisa menabung, uangnya berkah, bisa ngebantu orang banyak. Amin. Gitu. Amin. Karena apa? Karena dulu nih Rizky Bilar tuh bilangnya begitu. Tapi jangan kayak Rizky Bilar sekarang. Dulu dia berdoa dan mengucap, gue jadi pengen orang terkenal, jadi artis besar gitu. Kejadian. Oh iya, kenapa gue nggak minta ke sana sih sebenarnya? Iya. Gitu ya, karena emang gue orang Sunda jangan muluk-muluk lah. Ternyata sebenarnya kan Tuhan gimana ucapan. Iya benar. Dan sekarang itu yang bukan jadi tanda tanya ya. Yang kita itu tinggal ya momen dan waktunya aja sih Bang sebenarnya. Ya, mungkin dari segi pengalaman ya kita udah lebih kali dari 15 tahun udah cukup lah dari pengalaman. Tapi kan memang jangan stuck di situ, kita harus juga kita masih belajar gitu. Baca naskah kayak gimana, masih belajar terus karena kan ilmu itu ya makin diasah makin diseket gitu, berkembang harus gitu kan. Sekarang medianya berkembang, kita juga harus style kita harus gimana, pembawaan kita harus gimana, medianya sangat banyak, kita harus ya gitu harus ngikutin perkembangan zaman juga gitu kan. Nunggu momen dan nunggu waktu masa sih gitu aja sih. Yang nggak tahu kita juga ya kalau gue sih nggak muluk-muluk Bang, terkenal itu bonus, tapi yang penting itu kerjaan lancar, kita dapat penghasilan buat keluarga. Iya gitu. Kita kalau punya itu semua ya kita bisa bangun usaha, tapi tetap passion kita tetap di seni gitu. Iya, benar. Susah sih kalau gua aja. Karena gak sedikit orang yang bisa memahami kita tuh dunia kita ya, terutama karena anjing mana nepi ka daerah kolot anggus we tuh gawe di mana gitu kantor gajian. Padahal kalau udah tahu jalannya, maaf bisa dibanding lu kantoran berapa sih orang lu sekali gua syuting bisa
bisa Berapa 2 kali gaji dari lo, lu, ya gitu, seperti kasarnya itu. gitu Cuma ya. ya itu tadi prosesnya itu yang emang sedikit gitu. Tapi gue yakin sih, percaya Berat, karena berat. pelan-pelan juga gue sendiri mengalami bahwa ketika punya mimpi, mana apal orang pingin ke label yang Label itu itu. musika gitu, tiba-tiba ada we jalannya. Jalannya, Aing gitu. pingin deh dengerin lagu di mall, apa siapa aja yang Karya nyanyiin lagu gua. gue, tiba-tiba udah, oh berarti gue udah di titik ini. Ya sebentar lagi santai kayak begitu. Ya. Gue harus terus kejar gitu. Kenapa bisa sampai titik sini sekarang? Karena apa? Dulu pernah punya harapan dan doa. Iya. Iya. Dan dimulai dari sekarang dan- doa dan harapannya lebih bagus lagi, Iya. biar ke depannya lebih bagus Dan lagi. konsisten di jalannya. Iya. Itu. Gua bikin lagu terus meskipun belum ini bikin aja. Enggak keluar dari jalur gitu. Nggak dari realnya itu. Jadi ibaratnya kita tuh tinggal gini, Mang. Ah, Ada kesempatan ah, dan kitanya udah siap. ah. Siap dari mental, Iya. skill dan segala macam. Yang paling mahal sih itu sih kesempatan cuy. Kesempatan ada, kitanya ya kesempatan itu harus didukung sama kesiapan, Mang. Iya. Kesempatan banyak kalau kitanya Iya belum iya siap. iya. Iya ya, benar. itu aja gitu kan. Makanya Oke. gua tuh berharap sama Boy, mudah-mudahan kita dapat tripping yang kayak Enak gitu ya. Sundaan, perayaan Ya. pensiun yang kalau dunia terbalik itu memang Kesempatan menjadi da- karakter kita. Kesempatan datang itu Harus dijemput. dijemput dan dicari. Cari. Ya, gua dulu banyak banget orang ngelewatin banyak kesempatan. Berapa kali ada sinetron wajibnya Kurang karena gitu, orang asik, udah woy. ngerasa ego nih, gua udah bintang iklan nih, budget gua segini, sinetron jauh banget 300.000, 100.000, enggak dulu lagi. Ternyata bukan salah, mungkin kurang tepat waktu itu, tapi selama itu gua nolak, gua ada rezeki lain juga. Cuman dipikir-pikir apa mungkin kesempatan yang kayak gini yang nggak boleh dilewatin, ngerti nggak? Iya benar. Jangan mentang-mentang Kali iklan aja, lagi bagus nih, kali iklan aja aja itu terus. udah sinyal gitu, kasih jalannya sama yang Iya. dikasih. Ini kan cerita si Raffi juga sebelum dia di Dahsyat dulu kan, Iya. udah bintang sinetron di mana dengan iya. bayaran sekitar 30 juta, tiba-tiba disuruh nge-host dan cuma dibayar berapa, 1 juta apa 2 juta gitu. Tapi dia mau gitu. Nah dari situ kan, Passion. boom. Dan Ya, enggak, kita nggak tahu kesempatan mana Iya. yang bisa membesarkan nama kita, yang buat ternyata dari honor yang menurut kita kecil ternyata keberkahannya besar, Iya. kita nggak tahu. dan jangan lupa itu ya, baik sama orang, sedekah sama orang. Gua tahu Mang karena gua pernah syuting sama Raffi Ahmad ibaratnya dulu di MNC lah, sama Tara Budiman gitu kan. Ibaratnya dia baik banget, Mang. Belanjain dia ada rezeki, belanjain rokok segala macam, makanan buat kru. Sedekah dan dilancarin alhamdulillah. Iya sih. Terus dia didukung dengan skill juga dan memang kayak Kemampuan. kemauannya tinggi. Kekeh ya. Kekeh gitu. Itulah yang memang mental sih kadang-kadang turun Iya, naiknya itu, iya, kadang-kadang benar, mood gitu. Tapi emang harus ya, makanya gua tuh berharap, berdoa dari kita generasi kita tuh udah ada yang meletek duluan lah, berhasil duluan. Jadi bisa ngebawa ya nggak tahu siapa Geng-gengnya gitu ya. geng-gengnya Iya, itu yang benar-benar. kan kayak kasus ya Cesar, maaf siapa sekarang komika kan dulu kan gaul dulu sama Denny Cagur, tiba-tiba ada kesempatan dia udah kesiap bisa stand up, Iya. tiba-tiba sekarang karyanya bagus dan banyak dari orang-orang yang terdekat sukses duluan mereka ke bawah gitu kan. Iya, Ya iya. Diki, Om Diki Chandra udah ngelolosin, udah bikin jasanya banyak banget buat Kang Sule, siapa tuh yang di bawah Maeli. Ya kan? Iya, benar, Dulu benar, kayak benar gitu. sih. Orang-orang terdekat ya, mudah-mudahan dari kita ini Amin. ada yang duluan lah. Ya mudah-mudahan ya teman-teman kita yang di luaran sana juga gitu kan. Ada proyekan ya teman-teman deket kan yang diajak dulu kan, nggak mungkin ke Iya, orang lain gitu. Iya sih. Asal sama kita terus konsisten di mimpi kita ya. Iya gitu. Siapa tahu kan sinetron bareng lama bertahun-tahun dah gitu kan. Iya. Ya, itu balik lagi rezeki masing-masing juga sih, tapi kan mudah-mudahan gitu kan ada kesempatan itu gitu. Oke. Jadi gitu buat teman-teman dan juga khususnya buat anaknya Kang Oi ini, mungkin Ail nonton ini udah SMA gitu atau nanti punya anak ya. Ini bapak-bapak nih. Ini Om Agi sama Bapak Para pejuang. kalian pejuang ya sih. Jadi kalau Pejuang masa diceritakan depan. mah wah emang berat sih, tapi kita udah melalui itu, tinggal tetap kuncinya ada di sabar aja sama terus berjuang dan berdoa. Iya. Itu barunya 10 menit teh. Iya, Ya boleh, udahlah. boleh lah. Kayak kita Nanti- disambung deh nya ngobrol-ngobrol. Part Ya dua. kita doain Ya. dari podcast ini, insya Allah tahun depan kita
jadi orang sukses. Amin ya Allah, amin. Tahun ya Allah. depan ya Allah, Amin, tahun depan ya Allah. Amin. Nah, ini kan tanggal 20 Doa yang terbaik. 21 nih November 2022. 22. Ntar cirian 21 November 2023 Ya, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kita bikin lagi podcast di suasana yang berbeda. Oke. Di PH kita udah punya PH. Siapa tahu ya sih. kita punya PH dan lain-lain, Amin, produksi amin. sendiri. Iya. Kan zaman sekarang tuh terbuka lebar. Iya. Tinggal kita ngambil kesempatan aja. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, makasih itu ada tamu kasihan Kang. Ayo. Ada bintang tamu kita udah mulai datang. Dah. Ya, makasih udah nonton ya. Terima kasih Bye. teman-teman. Bulat banget.